Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 64 3B01 Prodi Manajemen Kampus Margonda akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi dengan NIM 64230966. Dan saya Muhammad Safir dengan NIM 64231084. Dan saya Ta'ala dengan NIM 64231078. Nama saya Violita Gisa Putri dengan NIM 64231122. Nama saya Naura Salsabila dengan NIM 64230949. Berikut adalah penjelasan dari kami. Selanjutnya mengenai pendahuluan, PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu sebagai karyawan atau penerima penghasilan lainnya. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yang mencakup berbagai jenis penghasilan termasuk yang pertama yaitu gaji dan upah adalah penghasilan yang diterima oleh karyawan dari pemberi kerja sebagai imbalan atas jasa yang mereka lakukan. Yang kedua honorarium yaitu pembayaran yang diterima oleh individu atas jasa yang diberikan seperti pembicara, konsultan, dan profesional lainnya. Yang ketiga yaitu pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh individu setelah pensiun dari pekerjaan sebelumnya. Oke, selanjutnya mengenai latar belakang, pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 adalah bagian integral dari sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur penghutang pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu terutama dalam konteks hubungan kerja dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat. Pengaturan yang jelas dan transparan mengenai pajak penghasilan sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepatuhan dalam pembayaran pajak. PPh Pasal 21 dikenakan pada berbagai jenis penghasilan yang diterima oleh karyawan termasuk gaji, upah, honorarium, dan tunjangan lainnya. Sebagai pajak yang bersifat final, pemungutan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja yang wajib memotong pajak dari penghasilan karyawan yang menyetorkan ke kas negara. Hal ini menjadikan PPh Pasal 21 sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik. Baik, untuk selanjutnya, pajak penghasilan PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, khususnya dalam hubungan kerja. Dengan semakin kompleksnya dinamika ekonomi dan sosial, pemahaman yang baik tentang PPh Pasal 21 menjadi semakin penting bagi masyarakat dan pemerintah. Untuk poin yang pertama, pentingnya penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. PPh Pasal 21 menjadi pajak yang bersifat langsung dan dipotong dari penghasilan karyawan. Berperan penting dalam meningkatkan penerimaan negara. Dengan demikian, pajak ini tidak hanya mendukung keberlangsungan anggaran negara, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, perubahan ekonomi dan sosial. Dengan perkembangan ekonomi yang cepat dan perubahan pola kerja seperti meningkatnya jumlah pekerja lepas dan kontrak, pengaturan mengenai PPh Pasal 21 menjadi sangat relevan. Pajak ini tidak hanya mencakup gaji dan upah, tetapi juga honorium dan berbentuk penghasilan lainnya. Hal ini mencerminkan perlunya penyesuaian regulasi perpajakan dengan realitas sosial dan ekonomi yang terus berubah. Yang ketiga, transparansi dan kepatuhan pajak. Pengaturan PPh Pasal 21 juga bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya mekanisme pemotongan langsung oleh pemberi informasi kerja, diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pembayaran pajak yang dilakukan secara otomatis memudahkan individu untuk memenuhi kewajiban pajak tanpa harus melakukan pendaftaran yang kompleks. Keempat, tantangan dalam implementasi. Meskipun PPh Pasal 21 memiliki banyak manfaat, penerapannya bukan tanpa tantangan. Beberapa di antaranya antara lain pemahaman yang kurang memadai tentang kewajiban perpajakan di kalangan karyawan, kesulitan dalam pemotongan pajak oleh pemberi kerja, serta perubahan regulasi yang sering terjadi. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai PPh Pasal 21 menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan latar belakang ini, makalah ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam tentang PPh Pasal 21, termasuk pengertian, objek dan subjek pajak, tarif, serta mekanisme pemotongan dan pelaporan. Diharapkan pemahaman yang lebih baik tentang PPh Pasal 21 dapat mendukung kesadaran masyarakat akan pentingnya perpajakan dalam pembangunan ekonomi nasional. Oke, berikutnya fungsi dan prinsip PPh Pasal 21.
PPh Pasal 21 memiliki beberapa fungsi utama yang penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Antara lain, sebagai sumber pendapatan negara, PPh Pasal 21 merupakan salah satu sumber utama penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Yang kedua, ada kepatuhan pajak. Dengan adanya mekanisme pemotongan langsung dari penghasilan, PPh Pasal 21 mendorong kepatuhan pajak di kalangan individu. Hal ini memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Berikutnya ada penyederhanaan proses pajak. PPh Pasal 21 menyederhanakan perhitungan dan pembayaran pajak bagi karyawan pemotong yang dilakukan oleh pemberi kerja, mengurangi beban administrasi bagi individu. Dan berikutnya, fungsi pengawasan dan transparansi. Dengan pemotongan yang dilakukan oleh pemberi kerja, PPh Pasal 21 meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan. Ini juga memudahkan pemerintah dalam mengawasi dan memonitor pajak yang dipungut. Prinsip PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 didasarkan pada beberapa prinsip yang mendasari pengenaan dan pemungutan pajak. Antara lain, ada prinsip keadilan, yang diharapkan dapat mencerminkan kemampuan membayar pajak individu. Pajak dikenakan berdasarkan penghasilan yang diterima, sehingga semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Dan yang kedua ada prinsip kepastian. Berguna untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka. Pemberi kerja sebagai pemotong pajak memiliki tanggung jawab untuk memotong dan menyetorkan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan yang berikutnya ada prinsip kesederhanaan. Dengan mekanisme pemotongan langsung, PPh Pasal 21 membuat proses pembayaran pajak menjadi lebih sederhana dan mudah diakses oleh individu. Hal ini mengurangi kompleksitas dalam perhitungan pajak. Dan berikutnya ada prinsip efisiensi. Berguna untuk meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak. Pemotongan yang dilakukan oleh pemberi kerja memungkinkan pengumpulan pajak yang lebih cepat dan mengurangi kemungkinan penghindaran pajak. Dengan memahami fungsi dan prinsip PPh Pasal 21, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai pentingnya pajak dalam pembangunan negara dan meningkatkan kesadaran akan kewajiban pajak mereka. Di sini saya ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu objek dan perubahan tarif PPh Pasal 21. Yang pertama, objek PPh Pasal 1. Objek PPh Pasal 1 mencakup berbagai jenis penghasilan yang diterima oleh individu sebagai karyawan, termasuk gaji dan upah. Penghasilan rutin yang diterima oleh karyawan dari pemberi kerja sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan, honorarium pembayaran yang diterima oleh individu atas jasa yang diberikan seperti pembicara, konsultan, atau profesional lainnya. Tunjangan, berbagai tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja seperti tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan tunjangan hari raya. Bunga dan dividen, penghasilan yang diperoleh dari investasi seperti bunga dari simpanan atau dividen dari kepemilikan saham. Pensiun, penghasilan yang diterima oleh individu setelah pensiun dari pekerjaan sebelumnya. Yang kedua, perubahan tarif PPh Pasal 21. Tarif PPh Pasal 21 ini bersifat progresif, yang artinya semakin tinggi penghasilan, maka semakin besar tarif pajak yang akan dikenakan. Perubahan tarif dapat terjadi berdasarkan kebijakan pemerintah dan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai perubahan tarif. Tarif progresif. Tarif PPh Pasal 21 untuk karyawan yang memiliki penghasilan kena pajak PKP diatur dalam ketentuan yang berlaku. Biasanya tarif ini terbagi dalam beberapa lapisan. Misalnya, penghasilan hingga batas tertentu dikenakan tarif 5%. Penghasilan di atas batas tertentu dikenakan tarif yang lebih tinggi hingga mencapai 30% untuk penghasilan tertingginya. Subjek PPh Pasal 21. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi. Subjek pajak PPh Pasal 21 adalah individu atau orang pribadi yang menerima penghasilan ini. Mencakup karyawan, tenaga kerja lepas, dan individu lain yang mendapatkan imbalan dari pekerjaan atau jasa. Yang kedua, kriteria wajib pajak. Residen, individu yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun atau memiliki niat untuk tinggal di Indonesia.
Dan non-residen individu yang tidak memenuhi kriteria residen tetapi menerima penghasilan dari Indonesia juga dikenakan PPh pasal 21 dengan tarif yang berbeda. Dan yang ketiga, penghasilan yang dikenakan gaji, upah, honorarium, tunjangan, imbalan kerja, dan penghasilan lainnya yang bersifat sejenis. Yang keempat, pemberian kerja. Pemberian kerja baik perusahaan maupun individu juga berfungsi sebagai pemotong pajak yang bertanggung jawab untuk memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 dari penghasilan karyawan. Contoh, subjek pajak karyawan individu yang bekerja di perusahaan dan menerima gaji bulanan, freelancer, tenaga kerja lepas yang menerima pembayaran atas jasa yang diberikan, pensiunan, individu yang menerima pensiun dari perusahaan atau lembaga. Dengan demikian, subjek pajak pasal 21 mencakup semua individu yang menerima penghasilan dari pekerja atau jasa yang dilakukan, baik bersifat tetap maupun sementara. Dan kami akan memberikan sebuah tutorial untuk pengisian form SPT, dan ini bagiannya. Baik, awal-awal kita akan mengisi bagian NPWP perusahaan. Setelah mengisi NPWP, kita akan mengisi nama perusahaannya. Lanjut, kita akan mengisi NPWP dari karyawan yang akan kita hitung data pajaknya. Kita masukkan nomor induk kependudukannya. Setelah ini sudah, kita akan mengisi nama karyawan. Lanjut, kita isi alamat. Setelah itu kita akan centang pada bagian gender. Kita isi jabatannya. Untuk gaji per bulannya 4.500.000, kita kalikan 12 bulan jadinya 54 juta. Oke, untuk kolom berikutnya 54 juta kita kalikan 3,90%, hasilnya 2.106.000. Lanjut, untuk lemburannya 1,6 kita kalikan 12 bulan, hasilnya jadi 18 juta. Untuk kolom berikutnya karena tidak ada, kita nolkan saja. Dari gaji 12 bulan kita kalikan 10%, jadi hasilnya 5,4 juta. Di kolom berikutnya dikarenakan tidak ada, kita nolkan saja. Untuk kolom berikutnya, untuk bonus atau tunjangan hari rayanya kita isi 5 juta. Hasil dari ini semua kita totalkan, hasilnya adalah 84.506.000 rupiah. Dari hasil 84.506.000 ini kita kalikan 5%, hasilnya jadi 4.225.300. Baik, untuk iuran pensiun per bulannya itu 30.000, kita kalikan 12 bulan. Setelah itu kita jumlah terlebih dahulu, hasilnya jadi 4.585. Oke, untuk berikutnya 84.506 dikurang 4.585, hasilnya 79.920.700. Untuk kolom berikutnya karena tidak ada, kita nolkan saja. Rp 79.920.700.
920.700 kita turunkan saja ke kolom ini. Lalu 54 juta ditambah 4.500.000 hasilnya jadi 58.500.000. 79.927.000 kita kurang sama 58.500.000 jadinya 21.420.700. 21.420.700 kita kalikan 5%, hasilnya jadi 1.071.035 perak. Dikarenakan bawahnya tidak ada, kita nolkan saja. Untuk kolom berikutnya dan kolom seterusnya hasil sama 1.071.035 perak. Dan untuk kolom berikutnya kita isi NPWP dari pemotong. Lalu kita isi nama dari si pemotong tersebut. Lanjut kita isi tanggal, bulan, dan tahun. Oke, baik, mungkin segini saja tutorial pengisian form SPT PPH pasal 21 dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.